Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin, fikih dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada kitab shalah pada bab sifatis shalah, tata cara salat, dan telah berlalu tentang dianjurkannya mendatangi tempat salat dengan sakinah wal waqar, wibawa dan tenang, serta adab masuk masjid, serta tentang takbir Allahu Akbar, dan sekarang tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, pada halaman 79 dari tarjamah. Berkata penulis rahimahullah, wa yarfa'u yadayhi ila hadzi mankibaihi, dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dua pundaknya, au ila syahmati udhunaihi, atau syahmah dua telinganya, yakni daun telinga bagian anting-anting. Mengangkatnya fi arba'ati mawadhi', pada 4 tempat. 1, inda takbiratul ihram, ketika takbir ihram, wa inda ruku', ketika ruku', wa inda raf'i min, ketika mengangkat darinya, bangun dari ruku', wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal, kama sahhat bidzalikal ahaditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih hadis-hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan berpanjang lebar tentang fikih mengangkat kedua tangan ketika sholat. Ketika kita berdiri, ada dua yang mesti dikerjakan, harus dikerjakan, yaitu takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Itu yang harus dikerjakan ketika berdiri adalah membaca takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Dan selebihnya sunnah, seperti mengangkat tangan, posisinya pundak atau telinga, sedekapnya sunnah, iftitahnya sunnah, ta'awudnya sunnah, basmalahnya sunnah, aminnya sunnah, membaca suratnya sunnah, mengeraskan bacaan pada sholat malam sunnah, melirihkan bacaan pada sholat siang, zuhur, asar sunnah. Ya. Atau kita lebarkan posisi kaki, apakah jari-jarinya lurus menghadap kiblat ataukah miring. Ini masalah sunnah dengan tidak. Yang mesti dan harus adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar ketika mengawali sholat, serta membaca suratul Fatihah. Maka mengangkat tangan di sini hukumnya adalah sunnah. Mengapa fuqaha mereka membedakan ini sunnah, ini wajib? Agar satu, jika orang meninggalkan yang wajib, maka dia berbuat dosa. Atau jika ia lupa dari yang wajib atau dari yang rukun, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Begitu pula jika seseorang itu meninggalkan yang sunnah, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat,
dan juga bisa dimanfaatkan pada momen-momen di mana sedang ingin meringkas sholat, umpamanya ketika menunggu kereta dan yang semisalnya. Bukan dalam rangka untuk meninggalkan yang sunnah, bukan ya, tapi dalam rangka membedakan status hukumnya. Nah, baik, mengangkat kedua tangan di sini ada dua versi kata penulis, yaitu hazwa mankibaihi wa syahmati udunaihi, sejajar dengan bahu dan sejajar dengan syahma. Syahma itu tempat anting-anting. Jadi kalau kita peragakan seperti ini kurang lebih. Adapun jari-jarinya gimana, apakah natural seperti ini ataukah harus dirapatkan, ini urusannya longgar. Urusannya longgar hingga dalam beberapa kitab fikih tidak dibahas. Karena mereka tidak suka untuk lebih memperinci sesuatu yang Nabi tidak menjelaskannya. Khawatir takalluf, berlebihan dalam beragama. Berkata Umar radhiyallahu anhu, kunna nuhina anit takalluf, kami dahulu dilarang dari takalluf, berlebihan dalam beragama. Mau yang merapatkan silahkan, mau yang agak natural silahkan, mana yang paling mudah bagi dirinya. Apakah sempurna menghadap kiblat silahkan, apakah agak miring seperti ini silahkan, mana yang paling mudah bagi dirinya. Kemudian sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun, dengan anting-anting telinga. Kedua hal ini sahih dari Nabi SAW. Kita bahas dulu hadisnya ya. Pertama yang menyatakan sejajar dengan kedua bahu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apabila fi'il mudhari diawali dengan kana, itu umumnya bermakna kebiasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika mengawali sholat, yakni takbir ihram. Wa idza kabbara lirruku, dan juga ketika bertakbir ruku juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' yarfa'uhuma kadzalika, dan juga beliau mengangkatnya ketika bangkit dari ruku'. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukannya pada sujud. Ini menunjukkan bahwa hadis Ibnu Umar ini menunjukkan 3 tempat untuk mengangkat tangan takbir ihram, ruku' dan bangkit dari ruku'. Dan juga mengisyaratkan bahwasanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejajar dengan bahunya. Dalam hadis yang lainnya, ya, hadis Malik bin Huwairis dan juga Sahih, ya, dalam Sahih Bukhari Muslim, nah, dia berkata, anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udunaihi. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinganya. Apabila beliau ruku, bertakbir dan juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua telinganya. Begitu pula ketika bangkit dari ruku. Ini menunjukkan bahwasanya variasi yang kedua adalah sejajar dengan daun telinga.
yang sejajar dengan daun telinga itu yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah atau Hanafiyah. Adapun yang sejajar dengan bahu dipilih oleh Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memandang keduanya tidak ada keutamaan, masing-masing utama. Masing-masing utama. Baik dia sesekali sejajar dengan bahu, sesekali sejajar dengan daun telinganya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau memiliki pendapat dalam masalah ini, yakni pendapat takhir. Seorang itu mukhayyar, disuruh pilih mana yang paling mudah bagi dirinya. Sebagian muhakkikin mereka mengatakan bahwa Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu itu bukan penduduk Madinah, dan beliau disebut dalam Bukhari ya pernah pesantren kilat di Masjid Nabawi selama 20 hari, dan beliau mengamati sifat sholat Nabi SAW. Sementara Ibnu Umar beliau mulazamah ahli Madinah, maka ketika beliau mengatakan Nabi kebiasaannya sejajar dengan bahunya, maka ini yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, karena lebih menunjukkan mudawamah, yakni keseringan Nabi SAW dalam prakteknya. Nah, ini terkait dengan posisinya. Kemudian berkata Dr. Abdul Aziz Al-Khudair dan juga Profesor Dr. Abdul Salam Asywair, ada hadis yang mengisyaratkan bahwasanya dua hal ini bisa digabungkan, yakni ketika seseorang itu mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinganya, maka dia telah mengamalkan dua hadis, karena pangkal tangannya itu sejajar dengan bahunya, sementara ujung jarinya sejajar dengan telinganya, dan beliau menganggap ini pendapat yang lebih menjamak kedua hadis tersebut. Allahu a'lam. Nah, kesimpulannya, sejajar bahu silahkan, sejajar telinga silahkan. Berikutnya adalah kapan diangkat. Hadis Ibnu Umar menunjukkan 3 tempat, yaitu ketika takbir, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku. Terkait dengan mengangkat tangan ketika takbir, yakni takbir ihram, itu ijma' para ulama disepakati oleh 4 imam tentang disunnahkannya. Mereka sepakat disunahkan untuk mengangkat tangan pada awal sholat, yakni pada takbir ihram, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya ketika mengawali sholat, yakni takbir ihram. Nah, ada beberapa ulama yang berpandangan tidak sunnah tapi wajib, yaitu Al-Imam Dawud bin Ali Al-Zahiri. Kita mengenal 4 mazhab ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ada mazhab yang kelima ya, mazhab Zahiri. Di antara pembesarnya adalah Dawud bin Ali Al-Zahiri, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau orang yang thiqah, terpercaya, kuat hafalannya, dan shadiq, jujur dalam periwayatan. Dan juga diikuti oleh Al-Auza'i dan juga oleh Al-Humaidi, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Di antara sebabnya mereka mengatakan wajib karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Tapi berkata An-Nawawi, ijma', ya seakan-akan pendapat mereka enggak dianggap ya ijma', bahwa 4 imam
sepakat bahwasanya mengangkat tangan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Yakni ketika takbir ihram. Lalu ketika ruku dan bangkit dari ruku. Ketika ruku dan bangkit dari ruku. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan sunnah. Adapun Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan layusan, tidak disunnahkan. Begitu pula dengan Imam Malik rahimahumullah mengatakan tidak sunnah. Yang lebih tepat adalah sunnah karena hadisnya jelas ya. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kebiasaannya ketika mengawali sholat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar bahunya. Begitu pula ketika ruku, begitu pula ketika bangun dari ruku, ya. Seperti itu mengangkat kedua tangannya. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, beliau tidak melakukannya ketika sujud. Maka ini hadis yang kuat sekali yang menunjukkan lebih kuatnya pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan masyru', disunahkan juga mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit darinya. Abu Hanifah berpandangan tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan ketika bangkit dari rokaat setelah rokaat yang kedua, atau bangkit setelah tasyahud awal. Gimana statusnya? Berkata penulis di sini, yang keempat adalah juga dianjurkan mengangkat tangan indal qiyam minat tasyahud awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Maka beliau menguatkan pendapat demikian, tapi ini bukan ijma, bukan kesepakatan. Dan ini adalah pendapat minoritas ternyata. Karena jumhur ulama, baik dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berpandangan tidak dianjurkan mengangkat tangan setelah tasyahud awal. Ya. Kemudian termasuk pula Al-Imamu Ahmad bin Hambal berpandangan tidak disunahkan. Apa sebabnya? Karena beliau berpandangan bahwasanya ya perbuatan tersebut itu tidak sampai marfu ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi hanya perbuatan Ibnu Umar, yakni tambahan wa idza qama minar rak'ataini kabbar wa rafa'a yadayhi. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari rakaat yang kedua bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Maka Imam Ahmad tidak berpandangan dianjurkan. Ya. Tetapi ya, Imam An-Nawawi rahimahullah berpandangan seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari berpandangan hadis ini marfu sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berpandangan dianjurkan pula mengangkat kedua tangan setelah tasyahud awal. Ini dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin dan Bin Baz. Ini pendapat apa? Minoritas, tapi cukup kuat. Di antara kekuatan di sini adalah Bukhari, pakar hadis ini menganggap hadis tentang tersebut itu marfu sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya bahwasanya ya hasil akhirnya dianjurkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat: takbir ihram, ruku, bangkit darinya, dan bangkit dari tasyahud awal. Cuma ada tingkatannya. Yang paling kuat adalah saat takbir ihram. Ketika ruku dan bangkit darinya itu khilaf pendapat, dan Syafi'iyah, Hanabilah
berpandangan dianjurkan. Ini juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Adapun yang terakhir, yang keempat, ini khilafnya besar. Bahkan jumhur mengatakan la yusan, tidak dianjurkan. Tapi yang lebih tepat adalah pendapat minoritas yang mereka mengikuti pendapatnya Bukhari yang mengatakan bahwasanya hadisnya marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah takbir, posisi tangan ini ada dua pendapat. Irsal, yakni dihamparkan, dan qabd, digenggam. Jumhur ulama qabd, digenggam, sedekap. Kecuali Imam Malik bin Anas yang berpandangan irsal. Imam Malik berpandangan bahwasanya ketika berdiri itu adalah irsal. Meskipun beliau punya dua riwayat, tapi mazhabnya yakni Malikiyah mengambil atau menjadi muktamad dalam mazhab mereka ketika berdiri itu irsal, tangannya terhampar, tidak bersedekap. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bersedekap. Ini lebih kuat. Kenapa? Karena hadisnya sahih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana nas yu'maruna an yad'ar rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra." Manusia diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya pada zira', tangan kirinya dalam sholat. Hadis Bukhari. Ketika hadisnya sahih, jelas, maka kita katakan pendapat yang mengatakan sedekap itu lebih kuat, dan pendapatnya Malikiyah lemah. Menurut kita ya, mungkin bagi Malikiyah mereka punya uzur, mungkin mereka punya hadis atau punya uzur yang lainnya. Nah, zira' ya adalah ungkapan tangan sampai siku. Sampai siku. Maka meletakkannya itu antara telapak tangan sampai siku. Di dalam hadis yang lain, hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangan kanannya pada zahir telapak tangan kirinya, waruzgi, dan pergelangan tangan, wasaidi, dan lengannya. Di sini menunjukkan tiga variasi dalam bersedekap, ya, entah telapak tangan, entah bagian pergelangannya, entah bagian lengannya, entah disentuh, entah digenggam, silakan mana yang paling mudah. Yang jelas ini hukumnya apa? Sunnah. Karena ketika berdiri yang harus dikerjakan hanya dua, sebutkan takbir, ihram, dan Al-Fatihah. Selebihnya adalah sunnah, termasuk masalah tangan ini. Ya. Tambahan faedah, maka ketika ada orang masuk ke dalam sholat, dia hanya mengangkat tangan dan tidak takbir ihram, kita katakan orang itu belum masuk sholat. Cirinya apa? Cirinya adalah mulutnya terkatup. Ketika mulut dia terkatup, kita pastikan dia belum baca takbiratul ihram. Contoh, gini. Maka orang ini hanya mengerjakan sunnah sholat, yaitu mengangkat tangan, tapi belum mengerjakan yang harus rukun, yaitu takbiratul ihram. Dan syarat membaca adalah gerakan bibir disertai dengan suara menurut pendapat jumhur.
Yani suara ini mukhtalaf ya. Kalau Ibn Taimiyah mengatakan tidak harus ada suaranya, yang penting bibirnya itu bergerak. Nah, kemudian meletakkannya ada 3 tempat ya, 3 tempat. Di sini beliau berkata, wa yada'u yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, fauqa surratihi, di atas pusarnya, au tahtaha, atau di bawahnya, au ala sadrihi, atau di atas dadanya. 3 ya, atas pusar, bawah pusar, dan dada. Boleh memilih mana yang paling mudah. Apakah ada hadisnya? Hadisnya banyak tapi semuanya maudhu atau lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Termasuk hadis yang dikuatkan oleh Syalbani, tambahan ala sadri. Ada hadis dalam Ibnu Huzaimah dan beliau mensahihkannya. Nabi SAW ya, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadri, di atas dadanya. Cuma tambahan ala sadri ini tambahan yang diperselisihkan. Sebabnya apa? Dalam hadis Imam Muslim yang itu lebih kuat kesahihannya, rawi-rawi yang lainnya tidak ada tambahan di atas dada. Ada rawi yang agak kuat atau mungkin lemah di antara pendapat sebagian ulama menambahkan di atas dadanya. Maka taulah ini hadis syadz. Syadz itu apa? Syadz adalah hadis yang rawinya kuat tapi menyelisihi rawi yang lebih kuat dari dirinya atau lebih banyak daripada dirinya. Ini syadz. Dan syadz termasuk hadis yang lemah. Seorang thalabul ilmi mengumpulkan semua hadis tentang masalah letak bersedekap, dan kesimpulannya tidak ada satupun hadis yang lemah, maaf ya, hadis yang sahih, dan telah direkomendasi oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ahli hadis. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpandangan manusia mukhayyar, silakan bebas, mau di dada silakan, atas pusar silakan, bawah pusar silakan. Adapun Abu Hanifah memilih bawah pusar. Itu kan? Imam Malik dan Imam Syafi'i berpandangan di atas pusar, di bawah dada. Syekh Albani berpandangan di dada. Baik, faedah. Ala sadri yang diterjemahkan di atas dada, jangan salah terjemah. Ala sadri itu maksudnya adalah di dada, bukan maknanya di atas dada seperti ini, bukan ya, bukan. Ini di atas dada versi terjemah, tapi maksudnya adalah di dada. Ini gini. Ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Beliau nampaknya menguatkan riwayat Ibnu Huzaimah rahimahullah. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa Hanafiyah dan juga Hanabilah itu memilih di bawah pusar. Syafi'iyah, Malikiyah memilih di atas pusar. Syalbani memilih di dada. Dan hadisnya menurut pendapat yang lebih kuat tidak ada yang sahih, maka bebas. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam videonya Anda perhatikan, beliau meletakkan tangannya di bawah pusar. Begitu pula dengan Dr. Firanda Andrija. Al-amru wasi', perkaranya adalah luas dan longgar. Yang penting jangan mendekati leher, seperti mencekik gini ya, jangan. Ini enggak ada salafnya, itu salah terjemah. Di atas dada dikira adalah mencekik leher, padahal bukan ya. Nah, kemudian ketika berdiri dia menghadap mana? Menghadap
kiblat lurus arah kiblat ataukah ke tempat sujud? Ya, ana baca-baca di kitab belum ketemu hadisnya. Sehingga nampaknya ini menggunakan kias. Maka mereka tidak bersatu pendapat. Jumhur ulama mengatakan pandangannya mengarah ke arah tempat sujud. Ini pendapatnya Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Adapun Malikiyah, yakni ikut pendapatnya Imam Malik, berpandangan menghadap ke depan. Karena keumuman firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil. Mereka sepakat bahwasanya jika di depan Ka'bah maka menghadap ke Ka'bah, tapi jika gaib maka mereka selisih pendapat. Berkata Imam Malik menghadap ke arahnya berdasarkan keumuman ayat tersebut. Pendapat yang lain mengatakan, pendapat jumhur mengatakan, itu pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, menghadap ke tempat sujud. Apa alasannya? Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Kita katakan Imam Malik juga berpandangan itu lebih khusyuk. Itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Nah, ada nggak pendapat yang lain? Ada, menghadap ke arah kakinya. Pendapatnya Al-Qadhi Syarik bin Abdullah rahimahullah, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian saya tanya, menghadap ke depan ataukah ke arah sujud itu sunnah ataukah babnya wajib? Jemaah, babnya apa? Bab wajib atau bab sunnah? Kok ragu? Saya ulang ya. Ketika berdiri yang harus dikerjakan ada dua, yaitu takbir ihram dan membaca Al-Fatihah. Selebihnya adalah sunnah. Saya tanya, memilih ke tempat sujud ataukah ke depan, ini babnya masalah harus ataukah sunnah? Sunnah. Sunnah. Ada ungkapan iltifat. Iltifat itu tolak-toleh pandangan mata. Ini. Ya. Itu hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Itu hukumnya mubah. Mubah. Tapi jika mengurangi khusyuknya, maka dia telah melakukan khilaful aula. Ya, melakukan yang kurang utama. Kurang utama itu beda dengan makruh, beda loh ya. Beda. Iltifat ada dua, satu iltifat mata itu mubah, yang kedua iltifat kepala. Kepala tolak. Ini masuk kategori makruh, bukan haram. Ini masuk kategori makruh bukan haram. Dimasukkan dalam bab makruhatus shalah oleh Hanabilah dan lain-lain. Sebabnya apa? Nabi SAW tidak memberikan ancaman, cuma sekedar kehati-hatian. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an al-iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iltifat dalam salat, menoleh kepala dalam salat. Dia mengatakan wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abad. Itu adalah ikhtilas, yakni curian yang dilakukan oleh setan dalam mencuri sholat seseorang. Di sini Nabi tidak mengancam dengan hukuman dan apa, sehingga mereka mengatakan ini makruh, tidak sampai haram. Kapan sebuah perkara itu menjadi haram atau dosa? Jika perkara tersebut ada ancamannya di dunia. Maaf ya, ancamannya di akhirat, atau hukuman di dunia, atau sebutannya itu fasik dan yang semisalnya, atau laknat, semisal tentu suap.
La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyuap dan yang suap. Kita tanya, menyuap itu dosa besar ataukah makruh? Besar, karena adanya laknat. Gitu kan? Atau hukuman di dunia, dan tentu potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki perempuan potonglah tangannya, maka mencuri dosa besar. Adapun tadi yakni iltifat, menoleh dengan kepala, enggak ada ancamannya. Maka masuk kategori makruh, enggak sampai haram. Dan perkara makruh jika ada hajah, kebutuhan, maka hilang kemakruhannya menjadi mubah. Contoh mengawasi anaknya. Contoh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat zuhur? Kata mereka, iya. Dari mana kamu tahu? Bitirabillihyati, dari gerakan jenggotnya. Jadi mereka menoleh ke Nabi ini, ingin tahu bagaimana Nabi dalam sholatnya. Ketika menoleh karena sebuah hajah, maka diperbolehkan dan tidak makruh. Makruh jika tidak ada hajat, itu makruh. Baik, bukankah diperintahkan untuk menghadap kiblat? Idza qumta ila sholati, apabila engkau hendak sholat, fastaqbilil qiblata fakabbir, menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Maksudnya adalah selain kepala. Itu yang harus, itu yang syarat dari sholat. Maka seandainya orang itu posisi badannya itu miring ke kanan, miring ke kiri, sehingga tidak sempurna ke kiblat, maka batal sholatnya jika tanpa uzur. Ya. Adapun jika yang bergerak adalah kepalanya, maka itu iltifat yang makruh, tidak sampai membatalkan sholat atau berdosa, dan jika ada uzur atau ada hajat maka diperbolehkan. Nah, kita kembali kepada posisi tangan ketika berdiri. Nah, kemudian setelah itu membaca iftitah. Berkata penulis, wa yaqul, dan berkata, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka aw ghairuhu minal istiftahatil waridati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau doa istiftah lain yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh menyebut istiftah, boleh menyebut iftitah, keduanya boleh. Keduanya merujuk kepada satu hal. Nah, penulis memilih iftitah ini dari sekian banyak iftitah. Ada iftitahnya Ali radhiyallahu an, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu atau wa ana minal muslimin, keduanya boleh. Ini dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai sini boleh menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagi yang ingin melengkapinya silahkan ada dalam kitab Sahih Muslim sampai lafal astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada iftitahnya Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta, dan seterusnya. Ini yang dipilih oleh penyusun kitab Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan juga dipilih oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Iftitah ini. Kalau iftitah yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam buku ini,
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun Imam Malik, apa beliau pilih apa? Imam Malik memilih tidak dianjurkan membaca iftitah. Bagi beliau, semua doa tentang iftitah itu dibaca dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Itu beliau alasannya. Beliau berpandangan iftitah itu dibaca pada sholat sunnah maka dianjurkan. Kalau fardu gak dianjurkan. Tapi yang kuat, nampaknya adalah pendapat jumhur, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Syafi'i, pendapatnya Ahmad, dianjurkan dalam sholat fardu. Cuma mereka khilaf pendapat mana lafal yang paling utama. Abu Hanifah dan Ahmad memilih pendapat ini dari buku ini ya. Karena penulis buku ini kan juga Hanabilah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Gitu ya. Kalau Imam Syafi'i tadi ya, wajjahtu wajhiya. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah apa tadi? Allahumma ba'id baini, yang juga merupakan pendapatnya penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, boleh enggak digabung? Boleh. Dengan hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi SAW membuka sholatnya dengan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Gabung. Baik, kita ingin tahu kenapa Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah memilih iftitah yang ini. Karena isinya itu memuji Allah. Subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika tahmid, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka tahlil. Dan takbirnya di takbiratul ihram. Dan di antara adab berdoa adalah memuji Allah dulu. Nanti mintanya saat ihdinas siratal mustaqim, atau ketika sujud, atau sebelum salam, dan lain-lain. Allahu a'lam. Ya, pertanyaan. Izin bertanya di luar tema. Kalau pemerintah melarang WNI umroh pakai jalur mandiri, backpacker, tapi kita nekat pergi sendiri tanpa melalui travel, apakah kita berdosa dengan umrah tersebut? Ya, bisa ditanyakan ke Ustadzuna ya, Ana belum tahu. Nah, kita lanjutkan ya. Iftitah ini hukumnya apa jamaah? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sepakat sunnah atau khilaf? Sepakat sunnah atau khilaf? Hah? Maksudnya ulama. Ulama itu sepakat sunnah atau khilafiyah? Khilafiyah. Imam Malik berpandangan apa? Tidak disunnahkan. Ya, tapi khilafiyah. Nah, karena sunnah maka perhatikan, kalau masbuk maka jangan disibukkan iftitah. Saat masbuk jangan menyibukkan diri dengan iftitah. Kapan seseorang dikatakan masbuk? Ketika seseorang sudah mendengar imam membaca Al-Fatihah, maka dikatakan dia sudah masbuk. Maka saat itu jangan menyibukkan dirinya dengan iftitah, karena hukumnya sunnah, sementara mendengarkan Al-Fatihah hukumnya wajib. Bagaimana kalau sedang azan mau khutbah, ya, mendengarkan azan itu wajib, tahiyat mendengarkan khutbah itu wajib, dan mendengarkan azan itu sunnah. Maka tinggalkan yang sunnah
dan laksanakan yang wajib. Artinya langsung sholat tahiyat masjid. Jangan menunggu sampai selesai azannya, karena azan itu sunnah mendengarkannya. Kalau khutbah itu wajib didengarkan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Untuk masalah iftitah ini ada panjang pembahasannya, tapi kita singkat saja bahwasanya iftitah itu menurut jumhur ulama dianjurkan untuk dibaca, terutama yang sholat sendiri. Adapun jika imamnya itu sudah bacaan Fatihah, maka ditinggalkan dan fokus mendengarkan bacaan imam. Dan juga faedah bahwasanya boleh jadi imam itu memilih iftitah yang pendek tadi, subhanakallahumma wa bihamdika, maka secara logika karena dia pendek bacanya, makmum juga harus memilih iftitah yang pendek agar bisa serasi. Kalau pilih Allahumma ba'id baini kepanjangan, nanti sudah keburu baca Al-Fatihah. Maka isyarat bahwasanya makmum berusaha untuk menghafal doa yang pendek ini, yang dikuatkan dipilih oleh Ibn Taimiyah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an sengaja mengeraskan bacaan ini dan Sahih Muslim agar orang-orang belajar dari, menunjukkan beliau juga memilih zikir atau doa yang ini, subhanakallahumma wa bihamdika. Naam, Allahu a'lam. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Okay. Naam. Apakah boleh di dalam satu sholat gonta-ganti cara bersedekap? Jawabannya boleh-boleh saja. Apalagi ini perkara yang longgar ya. Hadisnya semuanya adalah lemah. Mau sedekap di dada silakan, di atas pusar silakan, bawah pusar juga silakan. Boleh. Dan di antara kaidah menurut sebagian ulama, yaitu kaidah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, jika ada ragam, maka yang paling utama gonta-ganti, ragam iftitah, ya, ragam doa ruku, ragam doa sujud, ragam sholawat. Maka yang paling utama adalah gonta-ganti agar menghidupkan semua sunnah. Demikian, Allahu a'lam. Jawabannya boleh. Oke. Ya, sedekap dengan diputar, maka ini tidak natural. Yang natural adalah seperti ini ya. Adapun kalau diputar itu nampaknya dia ingin ya mengawali yang kanan menyentuh dadanya dulu. Nah, itu dulu diginikan ya. Maka ini pakai perasaan. Dalam beribadah yang paling utama bukan perasaan, tapi dalil atau ijtihad para fuqaha. Nah, ditinggalkan. Allahu a'lam. Nah, ada lagi jamaah silakan. Oke. Nah, macam-macam ya. Patokannya adalah sejajar dengan bahu. Nah, ya. Patokannya adalah sejajar bahu atau sejajar dengan telinga, gitu kan. Dan umumnya yang nampak ketika takbir adalah seperti ini. Ya, entah lurus gini, entah gini, masih masuk kategori wajar ya. Tapi kalau sampai gini, ya gini, maka ini nampaknya makruh. Nampaknya makruh. Karena tidak natural. Ketika
mengangkat tangan, tentulah telapak tangannya itu adalah menghadap kiblat. Kalau mengatakan haram, ana tidak berani. Nampaknya sama, nampaknya hanya makruh saja, nggak sampai ke haram. Nah, Allahu a'lam. Nggih. Naam. Takbir. Takbir dalam sholat id disepakati hukumnya sunnah. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Ya, 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Itu hukumnya sunnah sebagaimana dalam sholat. Mengangkat tangannya itu sunnah, begitu pula dengan takbirnya itu sunnah. Takbirnya sunnah, angkat tangannya juga sunnah. Ya. Adapun sholat janazah, takbirnya itu rukun, tapi angkat tangannya itu sunnah. Atau kita simpulkan, semua angkat tangan dalam sholat hukumnya sunnah. Adapun dalam takbiratul ihram, menurut Nawawi ijma' sunnah, tapi ada segelintir ulama yang mengatakan wajib. Itu tadi apa? Dawud Az-Zahiri, kemudian Al-Auza'i, dan Al-Humaidi Syekhul Bukhari. Nah, silakan. Hmm. 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 Nah, bagus pertanyaannya. Perkara sunnah lebih utama ditinggalkan jika mengganggu orang lain. Saya ulang. Perkara sunnah lebih utama ditinggalkan jika mengganggu orang lain. Kenapa? Karena mengganggu orang lain itu bisa mencapai derajat haram. Paling minimal makruh, dibenci. Sementara ya meninggalkan, mengganggu orang itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Hadis yang terkenal ya, seorang wanita dikenal masyarakat ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Minusnya apa? Dalam lisannya menyakiti tetangga-tangganya. Ahli sholat ya, ahli puasa. Kata Nabi SAW, wa finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Nabi SAW mendengar, mencium aroma yang tidak sedap dari bawang. Siapa yang makan bawang, fala yakrobanna musallana masjidana, jangan mendekati tempat sholat kami, karena malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Contoh kasus tadi seperti tadi ya, maka paling utama adalah posisi yang tidak mengganggu yang lainnya, mungkin mengganggu bernafas, atau mungkin saat tasyahud akhir, orangnya besar, dia paksakan duduk tawarruk, yakni bokongnya nempel ke lantai sehingga memakan banyak space, sehingga yang di samping kanan kirinya terjepit. Ini mengganggu. Maka yang utama adalah tinggalkan sunnah, hindari mengganggu orang. Saya tanya, duduk tawarruk sebelum salam, yakni pantat nempel lantai, itu sunnah atau wajib? Sunnah, bukan wajib. Yang wajib duduknya, bukan tawaruknya. Mau iftirash silahkan, nggak ada masalah. Dan perkara sunnah, jika bertabrakan dengan perkara yang mengganggu orang, maka dahulukan meninggalkan mengganggu orang daripada meraih sunnah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, dalam kaidah fikih ya. Menghindari keburukan lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Oke, silakan Pak Edi. Nah,
Hmm. Jawab azan atau makan? Makan sahur ya. Eh, makan sambil mendengarkan, nggak harus menjawab. Makan didengarkan. Karena Nabi memerintahkan jika sudah maghrib segera makan. Nabi safar sama Bilal, sudah gelap. Bilal turun, inzil, fajdah lana, siapkan menu berbuka. Ya Rasulullah, matahari. Kata Nabi, turun, siapkan menu berbuka. Ya Rasulullah, matahari, yakni masih terang. Karena kalau maghrib itu kan ketika piringan bawah sudah masuk sampai piringan atas dan itu masih terang, ada cahaya mega merah ya. Maka Nabi mengatakan, turun siapkan menu berbuka. Apabila apabila malam telah terlihat dari sana, ya, dan matahari telah tenggelam dari sana, faqad aftara shaim, maka yang berpuasa segera berbuka. La yazalun nasu bi khair ma ajalu al fitr. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kebaikan di sini adalah kebaikan pahala, kebaikan menyelisihi Yahudi ahli kitab yang mereka menunggu ada bintang-bintang baru berbuka, dan juga kebaikan agar bisa nanti taat dalam sholat lebih kuat. Kesimpulannya lebih kuat untuk mendahulukan berbuka daripada menjawab azan jika tidak digabungkan, tapi seandainya digabungkan maka lebih utama. Demikian, Allahu a'lam. Cukup ya, karena waktu sudah offset ya, kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.